Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus majelis ulama Indonesia Klaten, kang kula hormati pengurus organisasi ingkang kula hormati Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, LDII, MTA, namanya sing rawuh, sedaya jajaran takmir Masjid Al-Aqsa, para rawuh, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini saya mungkin pertama kali selama ini melihat Masjid Aqsa dari luar. Baru kali ini lihat dalamnya Masjid Aqsa ini. Bagus ternyata. Masjid yang jauh. Ini masjid paling jauh namanya Masjid Aqsa. Jadi bahasa Arab itu ada penunjuk jauh. Jauh itu ba'id, itu jauh yang masih ketahuan jauhnya. Tapi kalau jauh yang udah gak ketahuan jauhnya, bahasa Arabnya itu Aqsa. Orang Jawa sering menyebut Jabal Kat. Jadi Masjidil Aqsa. Saking adoh, tapi alhamdulillah ini Masjid Aqsa tapi di tengah kota. Untuk kita bersama-sama memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang sering jadi perdebatan, bahwa memperingati Maulid Nabi itu harus menteladani Rasulullah caranya memperingati Maulid Nabi. Maka terjadi banyak perdebatan. Ada yang mengatakan Nabi tidak pernah mulutan, ada yang mengatakan mulutan itu bid'ah, dan itu adalah hak pribadi masing-masing. Tapi yang jelas bahwa ada satu ketegasan Allah di dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad. Apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi aku mengutus utusanku ini dari bangsa kalian. Bangsa kalian itu artinya bangsa manusia. Makanya karena Rasulullah itu bangsa manusia, maka ya Rasulullah itu pasti lahir, punya orang tua, dilahirkan di sebuah tempat pada waktu dan di lingkungan tertentu. Manusia. Manusia itu lahir. Makanya ketika manusia itu lahir diperingati lahirnya, ini juga nggak ada masalah. Karena apa? Manusia. Cuman nggak ada yang berani memperingati matinya aja, nggak berani.
Makanya sejarahnya Nabi itu adalah sejarah manusia. Makanya nggak enak itu ya. Nggak enak itu adalah lahir nggak punya orang tua. Nabi itu lahir sudah nggak lihat orang tua. Jadi kalau ada orang merasa susah karena lahirnya nggak ketemu bapaknya, karena Nabi sudah lebih dulu. Kalau hidup nggak enak itu yatim piatu, Nabi sudah yatim piatu duluan. Kalau hidup nggak enak itu masa kecil harus survive dengan melakukan kegiatan ekonomi. Nabi itu waktu kecil sudah beternak kambing. Kalau hidup itu nggak enak karena ada fase tiba-tiba dipelihara oleh kakek oleh paman, Nabi sudah lebih dulu mengalami fase itu. Terus kemudian fase remaja. Fase remaja itu biasanya kalau orang dianggap fase nggak enak itu adalah ketika mencintai seorang perempuan terus ditolak. Nabi juga mengalami fase itu. Nabi mencintai Fakhitah. Fakhitah itu saudaranya Sayyidina Ali atau Ummu Hani. Itu mengutarakan cinta sampai 2 kali, itu ditolak. Jadi ditolak cinta itu juga sunnah. Jadi apapun ini nggak bisa cerita sebagai Rasulun min anfusikum. Terus fase menikah, orang sering diolok-olok karena wah kamu itu salah tempat sunat kamu itu, ganteng-ganteng dapat janda gitu. Nabi itu dapat janda usia 25, dapat janda usia 40. Jadi dapat janda itu juga sunnah. Jadi kalau hidup nggak enak itu dimusuhi tetangga. Nabi itu juga dimusuhi tetangganya. Sampai Nabi itu diembargo. Kita kan paling ya diploroi gitu aja. Nabi itu sampai jual nggak ada yang beli. Kalau beli nggak ada yang mau jual. Pergi jalan-jalan gitu, diludahi sama tetangganya. Jadi fase kehidupan apapun yang dialami oleh umatnya itu sudah ditanggung duluan oleh Nabi. Nggak punya uang terus menggadaikan sesuatu. Nabi nggak punya uang, menggadaikan bajunya pada orang Yahudi. Kalau hidup itu kemudian dikhianati oleh orang dekatnya. Nabi itu pernah dikhianati oleh orang dekatnya. Jadi ketika Siti Aisyah itu terlambat pulang, terus di tengah jalan itu ditemukan oleh sahabat, terus sahabat itu bawa Siti Aisyah naik untanya sampai rumah. Itu Nabi dan Siti Aisyah difitnah bahwa Siti Aisyah selingkuh sama sahabat, sampai Nabi itu hampir terpengaruh waktu itu, saking pinternya dia mengolah. Nah yang mengolah itu siapa? Orang dekatnya Siti Aisyah. Makanya kalau sampai dikhianati oleh orang dekat itu nggak usah kaget, karena orang jauh nggak mungkin berkhianat. Nabi udah duluan. Nabi bilang nanti perang ya, kita ini sedang mau diserang sama orang Quraisy. Ada 3.500 pasukan yang udah siap menyerang Madinah. Siap perang, siap ya Rasul.
Begitu waktunya mau perang dihitung cuma 300, yang lainnya nggak ada. Loh, yang lain kemana? Lari ya Rasul. Jadi kalau kemudian orang dikhianati oleh temannya, nggak usah kaget. Nabi juga pernah dikhianati oleh temannya pilkada gitu. Oh yo, oh ternyata begitu waktunya ndak gitu ya ndak apa-apa. Jadi kehidupan apapun itu selalu ada ibrohnya pada Rasulullah. Makanya enak kita punya identifikasi lebih mudah karena Rasulun min anfusikum. Bahkan lahirnya Rasulullah itu di masa perang, mengungsi. Kelahiran itu kalau nggak enak ada di pengungsian. Nabi itu lahir di pengungsian karena kota diserang oleh Abroha. Abroha itu siapa? Abroha itu orang yang dari Yaman yang punya cita-cita pindah Ka'bah, sampai bikin Ka'bah palsu di Yaman dan tidak laku. Jadi dari dulu kalau ada yang suka malsu-malsu itu, jadi bukan cuman makam yang dipalsu, Ka'bah pernah dipalsu. Nah inilah, nah itu satu. Makanya kehidupan Rasulullah itu, nah itu dalam sisi Rasulun min anfusikum, dari sebagai utusan dari bangsa manusia. Nah yang kedua, kelahiran Rasulullah itu berat juga. Karena apa? Lahir di Mekah. Jadi lahir di Mekah itu satu persoalan, karena jadi nabi di Mekah itu nggak mudah. Karena apa? Orang Mekah itu nggak kenal nabi. Jadi nabi ini kan periodik. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Lah, terus kemudian sampai di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu loh terakhir orang Mekah tahu Nabi itu Nabi Ibrahim. Habis itu keturunan Nabi Ibrahim ini geser ke Filistin dan sekitarnya, Yordan dan sekitarnya. Nah Mekah ini nggak pernah ada nabinya, sudah setelah itu kosong. Makanya ketika kembali terakhir Nabi itu dilahirkan di Mekah untuk menutup kenabian, karena di Mekah ada awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, karena ada jejak pertama manusia menyembah Allah. Tapi saat Nabi lahir di Mekah, orang Mekah sudah sama sekali nggak kenal Nabi. Yang kenal Nabi itu orang Filistin. Makanya kalau seandainya Nabi itu lahir di Filistin lebih mudah, atau lahir di Madinah itu lebih mudah. Karena apa? Orang Madinah kenal Nabi, orang Filistin kenal Nabi. Nah Mekah itu nggak ngerti Nabi. Wong Mekah itu penyembah berhala. Contoh kayak saya gini, datang ke Klaten acara di Masjidil Aqsa, saya nggak khawatir apa-apa, pasti disambut. Pasti disambut. Karena apa? Karena orang Klaten kenal Kiai, jadi saya nggak perlu khawatir apa-apa. Saya kesini mau salaman, Gus, salaman. Karena orang sini sudah kenal Kiai, karena diajarkan oleh ulama-ulama sebelumnya tentang Kiai. Halnya berbeda halnya dengan saya masuk ke pedalaman irian yang nggak pernah kenal Kiai. Orang bentuk kayak saya pasti dikira tim pemburu babi. Jadi lahir di Mekah itu masalah bagi seorang nabi. Karena apa? Orang Mekah nggak kenal Nabi, dia penyembah berhala. Sudah gitu yang namanya ajaran Islam ketika pertama kali disampaikan di Mekah sebagai tempat masalah. Bagi orang Mekah ajaran Nabi itu cuma ngerepoti tok. Orang Mekah itu Tuhannya banyak, itu diajari Tuhan satu.
Sudah tahu Tuhannya orang Mekah biasanya kelihatan, diajari tentang Tuhan yang nggak kelihatan. Repot bagi orang sana. Di Mekah itu air susah, jangankan untuk wudhu, untuk minum aja susah. Ini malah disuruh jinabat. Wah, ini ngerepoti ajaran Islam ini. Sudah nggak ada air malah disuruh wudhu, disuruh jinabat. Padahal jinabatnya orang Mekah nggak kayak orang Klaten. Orang Klaten paling sebulan 2 kali. Orang Mekah itu bisa semalam bisa 10 kali. Nah itu kalau jinabat kan ngabis-ngabisin air di tempat yang tidak ada air. Mekah itu makanan susah karena padang pasir. Loh itu malah disuruh sedekah. Kan dia pusing orang sana. Ini ajaran apa ini? Sudah tahu panas kayak gitu disuruh puasa. Sudah tahu syahwatnya orang Arab itu tingginya luar biasa, malah disuruh tawaf. Begitu tawaf malah kakinya disuruh buka, tangan disuruh buka, mukanya disuruh buka yang perempuan. Itu syahwatnya kayak apa? Orang Arab lihat orang pakai mukanya kelihatan, terus tangannya kelihatan, luar biasa. Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju nggak boleh dijahit. Oh itu kalau mau dablek kan tinggal wes gitu aja. Nah pelajaran inilah yang membuat betapa susahnya jadi nabi di Mekah. Makanya Islam disebut ja'a ghoriban bahasa ya'udu ghoriban. Islam itu asing. Makanya Al-Quran menyebut Rasulullah ini ketika kondisi seperti itu disebut wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi hanya Allah sendiri aja yang hanya Allah yang tahu, dan Nabi Muhammad aja yang tahu. Saksinya nggak ada yang lain. Orang Mekah nggak tahu Nabi atau apa. Makanya cukup Allah saja saksinya. Ye, lagi nih. Nah. Cakak yang gue ngomong. Bon. Pakai temen. Aku saban kok. Bon, wes. Iya, matur nuwun. Si ono tegane maneh. Kayak no itu. Kayak no kasihkan yang baju hitam itu. Ah, kasih dia. Biar saya nggak deg-degan. Makanya kasih minum degan. Ya. Jadi makanya Al-Quran menyebut wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Sampai akhirnya karena Rasulullah ini punya sifat dasar yang membuat orang itu walaupun akalnya nggak bisa menerima, tapi Rasulullah punya fakta di mana Rasulullah itu nggak mungkin bohong. Karena dari lahir sudah bergelar Al-Amin. Jadi Rasul itu nggak pernah bohong. Makanya bagi beberapa orang walaupun ajarannya itu nggak masuk akal, orang itu bisa menerima Rasulullah. Nah itulah makanya akhirnya Rasulullah itu mendapat teman yang di dalam Al-Quran disebut walladzina ma'ahu, orang yang menyertai Rasul. Siapa? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya namanya ya Abu Bakar, Umar, Utsman karena sahabat itu orang Arab. Maka nggak ada sahabat namanya Joni, itu nggak ada. Jadi sahabat ya. Terus yang menerima ini konflik dengan yang nggak mau terima. Asyidda'u alal kufar.
galak sama orang kafir. Tapi ini sahabat yang ditemani Rasul. Jadi yang asyidda walal kufar itu waladina ma'ahu. Konflik sempat sampai akhirnya yang sahabat dan yang kafir ini tadi, ini rukun, terjadi resolusi ruhama'u bainahum. Akhirnya kemudian yang tadinya keras bisa menerima Islam, saling rukun di antara sesama kaum muslimin. Yang sudah enggak Islam ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Jadi proses rekonsiliasi besar. Muawiyah jadi mu'alaf, Abu Sufyan mu'alaf, baru punya anak Yazid mukallaf. Jadi proses itu terjadi. Jadi enggak kok terus-terusan kafir itu terus gitu, enggak. Setelah itu rekonsiliasi, rukun. Nah, kerukunan itu bahkan tercermin dalam kehidupan di masyarakat Madinah. Yang enggak Islam tetap rukun. Terjadi rekonsiliasi. Tarohum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Tidak ada yang lain selain mengharap ridho dari Allah. Loh ini. Makanya kemudian yang tadinya budak tiba-tiba kemudian bisa memanggil tuannya. Kayak Bilal ini tiba-tiba manggil sholat. Yang dipanggil ya Abu Bakar, yang tadinya tuan-tuannya itu. Ada Abu Sufyan, panggil sama Bilal. Nggak ada yang komplain, wah ini kamu budak, ngapain kamu manggil-manggil aku? Nggak ada, semuanya rekonsiliasi. Dan ini proses sampai akhirnya Islam itu digambarkan bahwa akan keluar dari jazirah Arab. Di situ digambarkan dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu digambarkan seperti tanaman. Maka setelah Rasulullah, Islam itu ditanam seperti tanaman. Maka ada yang ditanam ke Eropa, ada yang ditanam ke Afrika, ada yang ditanam ke Cina. Nah, akhirnya lama-lama ada yang ditanam ke Indonesia. Makanya konsepnya kazar'in seperti tanaman. Nah, yang nanam di Eropa Tariq bin Ziyad, yang nanam di Cina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang nanam ke Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal. Nah, terus belakangan baru ada yang nanam ke Indonesia, yaitu para wali. Nah, para wali ini akhirnya nanam ke sini. Makanya wali itu menggunakan konsep menanam. Nah, tanaman itu digambarkan dalam sebuah syair, lir ilir tandure usumilin. Makanya orang sini menyebut tandur. Kazar'in seperti tanaman, maka ditandur. Jadi konsepnya ini benar-benar mengikuti konsep Al-Quran, bahwa pergerakan Islam itu seperti tanaman, maka ketika masuk ke sini ditandur. Nah, yang nandur itu siapa? Para wali. Kenapa yang ke sini itu wali? Yang ke Eropa panglima perang, yang ke Cina pedagang, kok yang ke sini itu wali? Karena sebelum Islam datang, orang sini agamanya Hindu. Nah, Hindu itu ada kasta tertinggi yang ngurus agama, namanya Brahmana. Di bawah Brahmana ada kesatria. Nah, kesatria itu adalah para raja, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Wesya, pegawai, nggak boleh ngomong agama. Nah, di bawah Wesya itu ada kasta namanya Sudra. Sudra itu petani, pedagang. Sekaya apapun seorang pedagang, dia itu kastanya Sudra. Makanya Sudra itu nggak boleh ngomong agama. Karena dia sekaya apapun dia Sudra. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Islam disebarkan oleh saudagar,
itu nggak bisa masuk di Indonesia karena saudagar itu sudra. Maka yang bisa ngimbangi Brahmana itu adalah wali. Brahmana punya cakti, wali punya karoma. Jadi makanya Islam Indonesia ya yang bisa masuk ke kalangan Brahmana adalah para wali. Nah itu makanya Islam Indonesia itu terkenal yang menyebarkan itu wali. Nah karena wali maka konsep ketemu dengan Brahmana, yang satu menggunakan karomah, yang satu menggunakan cakti. Makanya pertemuan Brahmana dan wali itu ceritanya adalah kesaktian. Kenapa tidak ada cerita wali itu mengajari bercocok tanam? Orang Nusantara sudah ahli bercocok tanam, karena ketika Islam datang bangsa ini udah jadi. Diajak ngomong kekuasaan, orang sini sudah punya Majapahit, negara terkuat di dunia. Apalagi kalau diajak perang, ya habis para pembawa Islam. Di sini tukang perang. Tahun 1250 sudah berani perang melawan Mongolia. Ketika Eropa jatuh, ketika Afrika jatuh, Cina jatuh, Arab jatuh, diajar oleh Mongolia, Nusantara berani melawan Mongolia di perang Pamalayu, dan Mongolia kalah oleh Singasari. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara, namanya Singasari. Jadi jangan mengajak perang sama orang Indonesia. Dari dulu Nusantara itu kalau urusan perang jagonya. Makanya kalau Belanda diajak perang habis di Surabaya. Nah makanya wali itu nggak berbicara tentang perang, karena bangsa ini zaman segitu sudah jago perang. Kenapa wali-wali tidak ngomong ekonomi? Orang sini itu pedagang luar biasa. Kapal-kapal dagang Nusantara itu sudah melewati sampai ke semenanjung Gibraltar sana, sampai Eropa, sampai Arab. Orang sini bawa kopi terus kemudian dijual sama orang Arab. Orang Arab menjual kembali kemana-mana. Akhirnya kopi Nusantara dikenal dengan kopi Arabica. Loh, itu udah dari dulu. Loh, makanya cerita tentang wali itu cerita tentang kesaktian. Karena apa? Yang membawa Islam itu wali ketemu Brahmana. Nah ini yang kadang orang tidak paham. Nah wali-wali inilah yang akhirnya kemudian menata bagaimana Islam itu ditanam. Makanya ya ditanam betulan. Orang kayak saya gini ditanam. Yang tadinya konsepnya Islam yang dari Timur Tengah, seorang guru atau seorang ustadz itu disebut syaikhun syuyukh. Begitu ditanam di sini ya menggunakan cara tanaman sini. Tanaman sini namanya syaikhun itu kiai. Maka begitu saya ditanam di sini kasih nama kiai. Ya berteman sama kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, Allah pangeran. Ada yang bilang sing ngecat Lombok, Nabi Kanjeng, musola langgar, tilmidun muridun santri. Ya itu cara nanam dengan cara sini, wong lirir tandur. Makanya corak tanaman di sini ini luar biasa sederhana. Nandur sahadaten ditandur dengan sekaten. Ya tanaman-tanaman sini namanya juga tanaman ya, kalau sudah bisa tegak ya bagus, tapi kalau masih menggok-menggok gini ya dicagai wong tanaman. Makanya Islam di sini itu rukun Islam itu ada tiangnya semua. Sholat itu kalau belum bajak ya dicagai. Cagaknya sholat itu pujian. Yang masih di pasar, masih di sawah, tunggu dulu Robbana ya Rob, karena dolamna anfusana. Masih belum datang ya tombo hati. Capek nunggune ya diuruki anjang-anjang. Ya itu cara merawat tanaman, tanduran itu. Bar sholat ya la ilallah, la ilallah. Kenapa kok gedek-gedek? Ya orang sini kalau nggak gedek-gedek tidur, ngantuk. Makanya lele. Kenapa bunyi? Kalau nggak bunyi nggak dengar, nggak bisa menirukan.
puasa ya pakai apa, mercon, pakai sahur itu cara orang sini. Malam-malam ya sahur gitu, selesai puasa halal halal. Ini begitu merawat tanaman luar biasa. Makanya Indonesia ini begitu ditanam dirawat dengan cara menanam. Nah setelah ditanam di sini, karena yang nanam itu para wali ya, gimana caranya agar tanaman ini tumbuh subur sesuai cita-cita Al-Quran. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladhu fastawa ala suqi yujibu zurra al-yaghidhu bimul kufar. Bagaimana tanaman ini terjaga? Ya berarti harus dijaga sawahnya, ladangnya, dijaga orangnya. Makanya para wali ini akhirnya kemudian bagaimana merawat tanaman yang di negeri yang jauh, yang isinya adalah keanekaragaman ladangnya ini. Ladang di Arab itu ya ketemu dengan tanaman ya paling kurma, roti, kurma, gandum, delima gitu. Sampai sini tiba-tiba ketemu tanaman yang beraneka ragam. Ada kesemek, ada duren, ada sawo. Agama di sana paling Yahudi, Nasrani. Sampai sini ada Kaharingan, ada Kejawen, ada Kapitayan. Sekarang ada Nasrani, ada Yahudi, ada Hindu, Buddha, macam-macam. Bahkan hantu paling beraneka ragam itu hantu Indonesia. Karena paling ghost, syaiton, jin. Sini ada wewe gombel, genderuwo. Oh ini keanekaragaman. Dan ketika sesuatu yang beraneka ragaman ketemu dengan Islam, ketemu dengan keanekaragaman, Islam ini ketemu dengan konsep hidup bersama, berbeda-beda tapi tetap saling satu jua, namanya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Lah iki terus Islam kepiye? Ketemu dengan situasi yang seperti ini. Maka para wali yang dipikirkan berikutnya adalah menata konsep hidup bersama. Yang lebih berat lagi itu menata hidup bersama. Setelah Islam ditanam, hidup bersama harus dijaga dalam keanekaragaman suku, bangsa, dan agama. Nah inilah kemudian akhirnya para wali menerapkan konsepnya Rasulullah. Apa konsep Rasulullah untuk menjaga hidup bersama? Rasulullah hanya mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah konsep hidup seperti itu menurut Rasulullah disebut ra'iyah. Ra'iyah inilah konsep hidup berbeda suku, bangsa, agama tapi saling tanggung jawab. Akhirnya konsep hidup ini diterapkan di Nusantara. Akhirnya konsep ra'iyah diterapkan di sini menjadi rakyat. Jadi rakyat itu adalah konsepnya Rasulullah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil konsep ra'iyah untuk hidup bersama sebagai satu konsep warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi tidak main-main. Makanya kalau kita ini sekarang ketemu orang yang memperdebatkan tentang apa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, tentang mencontoh, yang orang sekarang ribut mencontoh tentang jenggot, tentang celana cingkrang, itu sunnah-sunnah yang mudah, itu sunnah yang sederhana. Kalau mau jenggotnya panjang ya gampang, nggak usah dicukur, panjang sendiri. Kalau mau cingkrang ya tinggal dipotong aja cingkrang. Tapi sunnah Rasulullah membentuk manusia hidup bersama, saling bertanggung jawab dengan konsep ra'iyah. Satu-satunya bangsa muslim dunia hanya Nusantara yang berhasil mempraktekannya. Bukan cuma teorinya, bahkan prakteknya diberlakukan menjadi rakyat. Saudi Arabia gagal setelah ditinggal Rasulullah, kembali ke sistem kuno kerajaan. Maka di sana tidak ada konsep ra'iyah, tapi konsepnya adalah mulkiyah. Beberapa negara di Timur Tengah kembali ke sistem
proletar atau komunis. Yaman itu negara komunis sistemnya, menggunakan sistem proletar. Nah, Iran sistemnya, Iran adalah sistem keimamiahan. Nah, kalau yang lain menggunakan sistem komunis. Kita Indonesia, makanya Indonesia itu bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu mayoritas, maka dia menjadi diktator. Makanya konsep khilafah dan ikhwanul muslimin gak cocok di negeri ro'iyah atau di negeri yang menggunakan konsep rakyat. Dulu gak main-main. Nah, makanya ketika ro'iyah ini enak, semuanya bisa setara. Yang tadinya raja, yang tadinya hamba, yang tadinya kamulo, itu bisa pidato kamulo, itu bisa pidato kulo, itu bisa. Yang hamba sahaya pidato saya, bisa. Yang abdi Sunda tiba-tiba abdi mah, bisa. Itu konsep ro'iyah atau rakyat. Makanya ro'iyah atau rakyat ini kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itulah yang akhirnya sekarang dikenal dengan konsep masyarakat. Apa konsep masyarakat atau musyarakah? Adalah orang yang berbeda-beda tadi itu saling mengisi, saling melengkapi. Kita kaum muslimin ngajari sholat. Sholat itu nutup aurat. Kiai nggak bisa mikir tutup aurat, karena tutup aurat itu urusannya pabrik kain. Kebetulan yang ngurusi pabrik kain itu Cina. Maka dalam konsep musyarakah, kiai tidak boleh musuhi Cina, karena kalau Cinanya pergi, kiainya utuh. Makanya kiai itu enak. Kita sholat pakai air wudhu. Kita wudhu, airnya diurus sama pipa sama sanyo. Wudhunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus Mas Pion. Maka kiai tidak boleh memusuhi industri. Sholat itu pakai masjid itu pakai tanah itu urusannya dengan pertanahan urusannya dengan pemerintah. Maka kiai tidak boleh memusuhi pemerintah. Bikin masjid, kita hanya punya batu sama pasir, nggak bisa tegak tanpa semen dan batu. Semen diurus oleh pabrik semen, batu diurus oleh besi diurus oleh Krakatau Steel. Maka kiai tidak boleh memusuhi pabrik. Ini konsep musyarakah. Pergi haji, ya kita nyuruh aja. Tapi begitu waktunya berangkat, yang ngurus adalah bank. Karena pilot tidak menerima ongkos naik haji, maka kiai tidak boleh musuhi bank. Karena kalau kiai musuhi bank, umatnya nggak jadi haji. Pergi haji diurus pesawat. Pesawat itu perusahaan Yahudi sama Nasrani. Maka kalau kita mengatakan Yahudi harus dihabisi dari muka bumi, kita bisa berangkat haji renang. Nah, ini makanya konsep musyarakah inilah yang membuat para ulama Indonesia wasatiyah, hidup di tengah-tengah antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Makanya nggak peneliti dikit-dikit haram, kecuali memang kiai freelance baru boleh. Jadi ini konsep musyarakah. Makanya musyarakah ini kalau mau bangun konsensus bersama menggunakan landasan Al-Quran, wasyawirhum fil amri, maka muncul konsep musyawarah. Musyawarah ini adalah konsep agama, bahasanya diambil musyawarah. Makanya kalau mau ikut musyawarah, ya sudah, mau jadi bupati kok mau ikut ya daftar. Sudah tidak ada lagi mempersoalkan kamu turunan siapa, kamu anak siapa, jenis kelaminmu apa, pokoknya kamu daftar sudah. Nanti yang penting kamu temanmu banyak, sedikit punya uang, jadi. Itu konsep musyawarah, konsep landasan agama. Nah, karena yang nata ini sebenarnya adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Kenapa sampean tahu Indonesia kok disebut wilayah?
kedaulatan negara. Karena yang nata dulu adalah para wali, karena wali bikin wilayah. Nah, wilayah itulah yang akhirnya kita sebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya ketika NKRI, Negara Kesatuan, dengan konsep ro'iyah, musyarakah dan musyawarah, selamat kita. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak mudah, menerapkan konsep seperti ini itu tidak mudah. Makanya ketika jadi NKRI, konsepnya Rasulullah diambil semuanya, menggunakan mitsaqon ghalidhan yang namanya Pancasila. Makanya ketika Pancasila ini kita bisa lihat strukturnya. Yang pertama tertinggi adalah Tuhan. Makanya Pancasila meletakkan Tuhan yang tertinggi, ketuhanan yang tertinggi, gak ada lagi. Urusan apapun urusan Tuhan. Setelah Tuhan adalah urusan manusia, karena seluruh dunia ini perputarannya adalah di perputaran manusia. Ada pabrik kursi karena bokongnya manusia, ada speaker karena kupingnya manusia, ada pabrik minuman karena mulutnya manusia, ada ada bunga di depan mata kita walaupun ini nggak dibutuhkan. Pampers karena manusia, ada pabrik odol karena kotoran gigi Jadi dunia ini perputarannya karena manusia. Makanya manusia menempati urutan setelah ketuhanan adalah urusan kemanusiaan. Nah, persatuan karena manusia nggak bisa hidup sendiri, butuh persatuan. Sampean pengen cantik harus bersatu dengan pabrik skincare. Kalau bedak Klaten ditumbuk beras ya blondeng kabeh. Ya, kita mau pengajian harus bersatu dengan orang Jepang atau orang Cina yang pinter bikin sound system. Saya mau ke sini harus bersatu sama orang Jerman karena harus naik mobil pakai Sprinter. Enak. Kita bisa apa saja ya karena bersatu. Manusia nggak bisa bikin sendiri. Makanya agama itu mengajarkan kebaikan. Itu dalam bahasa Rasulullah tegas, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiro, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna itu bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka ketika manusia baik pasti gak sempurna. Nah, pengajian malam ini baik kan? Baik. Yang paling baik siapa? Ya kiainya. Minumannya banyak karena orang baik, maka ditaruh di atas. Loh, saya paling baik dalam pengajian ini, tapi saya nggak boleh mengaku paling baik karena saya terlihat baik di sini, diundang sama panitia. Kalau nggak diundang, saya nggak kelihatan baik di sini. Nah, kalau gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang panitianya juga jelek. Lo baik baru dua udah ribut. Apalagi kalau ibu-ibu bapak-bapak ikut-ikutan. Yang paling baik ya kami kiai lah. Kenapa? Mau datang. Nah, kalau nggak ada yang datang kan ini bukan pengajian, ini cek sound. Kata tukang sound yang paling baik ya saya kiai. Kalau soundnya tak matiin ya bubar kita. Apalagi tukang lampu, macem-macem. Makanya manusia tegak pun doa makannya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Karena makan itu urusannya banyak orang. Yang nanam siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang bikin kompor siapa. Ini agama.
Bahkan makanan jadi enak karena dikasih garam. Orang Klaten nggak punya garam, yang punya garam orang Rembang sana. Sampai nggak pernah tahu waktu bikin garam ditambah nggak kencing apa. Ada yang tahu, makanya satu namanya uyah, satu namanya uyuh. Dia bodoh asine. Loh, jadi manusia nggak bisa. Makanya hidup manusia itu butuh persatuan, saling melengkapi, saling mengisi. Maka manusia hanya bisa hidup dengan persatuan. Tapi orang bisa bersatu kalau saling menghargai. Kalau manusia saling menghargai, saling memahami perbedaan agamanya, perbedaan sukunya, baru kemudian persatuan itu terjadi. Makanya persatuan landasannya adalah kerakyatan. Kalian boleh berbeda apa saja, tapi hiduplah saling bertanggung jawab. Makanya butuh konsep hidup setara, namanya kerakyatan. Tapi menerima perbedaan itu nggak mudah. Menerima perbedaan orang, sukunya apa, agamanya beda, itu nggak mudah. Butuh hati yang jernih, butuh hati yang luas, yang penuh pancaran nilai-nilai ketuhanan. Hanya hati yang berisi kejernihan dan pancaran ketuhanan yang bisa menerima perbedaan. Nah, hati yang seperti itu disebut dengan hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Betapa nenek moyang kita sanggup merumuskan agama dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Itu pun tidak boleh hanya bijak sini, harus bijaksana. Mentang-mentang sampean orang Klaten tiba-tiba jadi gubernur, cuman bijak sama orang Klaten tok, ya nggak bisa. Wilayah Jawa Tengah itu ada wilayah Rembang, ada wilayah Jepara, nggak boleh cuman bijak sini, harus bijaksana. Itu pun masih butuh dipermusyawarahkan. Nggak bisa ngambil keputusan sendiri, harus bermusyawarah. Jangan semau gue. Kalau keributan terjadi karena terlalu banyak yang terlibat, maka harus pakai perwakilan. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Itu pun harus butuh kebijaksanaan, harus ada permusyawaratan, perwakilan. Baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah konsep yang luar biasa yang Islam di Indonesia itu mencontoh Rasulullah, tidak hanya hanya persoalan-persoalan simbol semata-mata, tapi wilayah fundamental sampai membentuk negara mencontoh Rasulullah. Bangsa mana yang serumit ini mampu menerjemahkan dan mencontoh Rasulullah? Hanya bangsa Indonesia. Makanya kalau sekarang orang hanya ribut masalah jenggot, itu sunnah-sunnah sederhana. Sunnah Nabi makan jari 3, itu sederhana. Kalau yang dimakan kerupuk ya bisa, kalau yang dimakan soto ya kocar kancil. Contoh sunnah katok cingkrang itu gampang, tapi sunnah. Jadi ketika Rasulullah ini dicontoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bangsa Nusantara ini mencontoh sampai tingkat pembentukan bangsa dan negara. Ini kerumitan yang luar biasa yang bisa dilewati oleh bangsa Indonesia. Makanya jangan macam-macam. Kenapa jangan macam-macam? Indonesia mengikuti konsep Rasulullah. Konsepnya konsep kerakyatan. Kerakyatan ini melewati fase ya ayuhan nasi, manusia. Udah bebas kita ini manusia. Orang Afrika masih mengatakan orang kulit hitam adalah bukan manusia. Orang Arab masih mengatakan bahwa orang Ajam itu kualitasnya lebih rendah dari orang Arab. Itu orang sana. Kita udah beres. Pokoknya yang penting hidungnya begini manusia, sama saja.
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Beberapa negara belum selesai bahwa perempuan masih dianggap kelas 10, tidak boleh beraktualisasi, taruh di dalam rumah, kasih kedudukan yang rendah. Kita udah bebas di sini, perempuan di sini, laki-laki di sini mendengarkan pengajian yang sama. Dia bisa menjadi doktor, dia bisa sekolah, sini juga bisa sekolah, ini bisa jadi lurah, bisa jadi bupati, bahkan Klaten punya bupati perempuan. Itu menandakan apa? Urusan laki-laki dan perempuan bangsa Indonesia sudah beres. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Beberapa negara belum selesai urusan bangsa dan suku. Orang Arab itu masih melihat suku yang lain itu rendah, suku yang tidak sukunya itu rendah, bangsa yang bukan bangsanya itu rendah. Makanya sampai di sini juga ada yang masih merendahkan bangsa lain. Kita Indonesia sudah bebas, sudah finish, semua bangsa sama, semua suku juga sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya yang belakangan suka menuntut kami lebih mulia, itu di negeri Ro'iyah sudah lewat, Kang, fasenya. Kalian sudah nggak bisa diterima untuk konsep Ro'iyah ketika masih mengatakan kami yang terbaik, 70 kami yang terbaik, udah nggak lewat, udah fase itu sudah lewat. Maka ketika ada yang mengatakan kami yang terbaik, kalian berhadapan dengan konsep Ro'iyahnya Rasulullah. Di sini sudah inna akramakum indallahi atqakum. Kamu latar belakangnya apa terserah, mau tukang cuci, mau tukang cukur. Kalau punya anak mondok pinter jadi kiai, gak ada yang nanya kamu keturunan siapa, gak ada yang nanya. Itu Indonesia. Makanya konsep itu berjalan, inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga cita-citanya Rasulullah diutus sebagai nabi untuk liutamima makarimal akhlak, itu tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga manusia, karena manusia itu sudah yang terbaik. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini yang terbaik, jaga jangan sampai manusia rusak. Nah, agar manusia nggak rusak, maka kemudian kasih iman dan kelakuan baik. Maka amanu wa amilus sholihat. Manusia dijaga, dikasih agama harus dijaga. Tapi yang bisa jaga manusia dan agama itu apa? Negara yang aman. Makanya sumpahnya Allah yang pertama untuk Nabi Nuh adalah watin, demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun, simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waturi sinin, sumpah Allah untuk Nabi Musa, gunung Tursina. Tapi untuk Nabi Muhammad apa sumpah Allah? Wahadal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Makanya di zaman Rasulullah, bangsa dan negara yang aman, yang mampu menjaga manusia yang baik, yang mampu menjaga agama yang baik. Amanu wa amilus sholihat terjaga, aksani takwim manusia terjaga kalau punya bangsa dan negara yang aman. Makanya kaum muslimin untuk menjaga manusia, untuk menjaga agama, butuh bangsa dan negara yang aman. Arab Suriah manusianya baik-baik, agamanya baik, tapi dua-duanya rusak karena bangsanya tidak aman. Indonesia bangsanya aman, maka manusianya baik, agamanya tetap baik. Nah, kenapa bangsa dan negara aman? Karena pakai mitsaqon ghalidhon yang mengikuti sunnah Rasulullah dan konsep ro'iyah, konsep musyarakah, konsep musyawarah tertuang tidak hanya semata-mata dalam omon-omon, tapi tertulis di dalam landasan hidup, landasan ideal, landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya negara ini terbentuk secara syar'i. Makanya jadi bupati halal, jadi polisi halal, jadi DPR halal, jadi tentara juga
halal. Makanya kiai boleh berhubungan dengan negara karena negaranya negara halal. Makanya kalau ada orang mengatakan ulama yang dekat dengan kekuasaan adalah ulama su, nah itu sampean parani tempilingnya lambene orang kayak gitu. Loh ini konsep bernegara. Makanya kita ini kadang orang tidak paham. Makanya ketika konsep bernegara kita diganggu, kiai santri maju ke medan perang. Jadi tidak main-main. Karena apa? Sunnahnya sudah berlaku sampai tingkat pembentukan negara. Yang lain masih memperdebatkan sunnah-sunnah yang sederhana, sunnah-sunnah yang nggak sulit. Yang sekarang dipersoalkan itu sunnah, misalnya takbirnya Allahu Akbar, paling masalah itu. Sunnah yang sering dipersoalkan adalah sholat yang kakinya begege gitu, itu sunat gampang. Kalau pengen menurut sampean sunnah itu gerayangi sikile, tinggal begege gitu aja, nggak ada susah. Kalau sunnah itu adalah makan jari 3, ya tinggal jari 3 gampang, tinggal menggunakan gini aja. Kalau sunnah itu pakai jubah, ya tinggal beli tukang jahitnya banyak. Tapi membentuk negara bangsa sesuai sunnah itu tidak mudah. Tapi bangsa Indonesia berhasil. Sunnah tersusah dalam kehidupan menjaga baladil amin bisa diberlakukan di Nusantara. Namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Susahnya luar biasa. Makanya sampai jangan heran akhirnya akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih yujibu zurra'an yaghidhu bihimul kufar. Tanaman ini tumbuh subur beneran. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia. Nah sekarang setelah tanaman itu tinggal panen, kita merasakan nikmatnya menjadi orang Indonesia. Nah itu yang kadang sekarang tinggal kita jaga. Orang yang berbeda suku, bangsa dan agama bisa bersatu itu mari kita jaga. Makanya kiai-kiai menggunakan penjagaan kebersamaan. Agama selalu dijadikan landasan hidup bersama. Doa yang tadinya sendiri-sendiri dipersatukan, kiainya tok yang doa, santrinya amin, 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 amin. Kalau yang doa tambah banyak, diajak ke alun-alun Klaten, namanya istighosah. Nanti begitu istighosah, semua ro'iyah terlibat. Yang jual bakso ya ikut, yang jual soto ya ikut, yang jual balon ya ikut, semuanya terlibat. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Sholawat yang tadinya sendiri-sendiri dipersatukan menjadi Klaten bersolawat. Sepanduk laku, slayer laku, gagang banding laku. Roda ekonomi berputar. Ada orang mati, kita ngumpul, persatuan terjaga. Besek laku, larutan penyegar laku. Ya kan, ziarah kubur, makam wali, bis pariwisata laku. Orang nyambut tamunya wali, jual nasi laku, jual katok laku, jual tasbih laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Rukun terjaga. Kita rawat tanaman ini, cinta Nabi kita peringati dengan maulid Nabi. Kalau dihitung anggarannya, jangan tanya bagaimana kita mengeluarkan anggaran untuk merawat beragama. Satu kegiatan malam hari ini aja 50 juta nggak cukup. Nah itu Kabupaten Klaten 1 bulan maulid itu berapa puluh miliar coba. Rakyat Indonesia menghidupi kehidupan agamanya. Suriah, Libya nggak bisa, karena apa? Islam ditanggung oleh negara. Begitu negaranya bangkrut, Islamnya bubar. Kita sudah mengalami fase itu, maka manusianya menanggung apa yang disebut dengan resiko menanam. Jadi pupuk sendiri. Maulidan berapa kita keluarkan, Isra Mi'raj berapa kita keluarkan, agama terjaga, kerukunan terjaga, roda ekonomi
berputar di makam-makam orang rukun. Rombongan satu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum selesai yang satu sudah datang. Sallallahu ala maka belum selesai rombongan satu datang lagi. Ila kadratin Nabil Mustafa Muhammadin Fatihah. Belum selesai rombongan satunya sudah ibadallah rijalallah aghizuna li'ajalillah. Belum selesai satu rombongan sudah datang bawa megafon, rombongan dari Klaten ditunggu di bis. Rukunnya luar biasa. Nah itu kalau sampai hilang, maka konsep ro'iyah ini jebol. Makanya kiai-kiai itu bertahan sampai hari ini. Siapapun yang mencoba memisahkan umat dalam kegiatan kebersamaannya, para ulama, oh jangan mulutan kok bid'ah. Lah terus kumpulnya kapan? Kol kok musyrik lah, kumpulnya wong kapan? Kalau nggak pernah kumpul sendiri-sendiri, tercerai-berai, konsep ro'iyah tidak terjaga. Makanya konsep ro'iyah yang kita anut adalah konsep dari Rasulullah. Ini makanya tolong sampean kalau punya tetangga, punya siapa yang mempersoalkan negeri ini tauhid, kirim aja ke tempat saya, ada apa-apa, tak ajak diskusi pelan-pelan. Makanya di tempat saya ini pun saya sendiri punya kegiatan rutin tahunan, kadang setahun 2 kali, itu berdiskusi tentang bangsa dan negara secara syar'i dengan napi-napi terorisme itu. Ya di tempat saya pasti ada itu. Napi-napi teroris dikirim ke tempat saya untuk dididik. Bagaimana memahamkan mereka tentang konsep syariat dalam berbangsa dan bernegara. Akhirnya juga hasilnya lah mereka memang nggak paham. Apalagi yang doktrin-doktrin itu kan sama lah. Ini loh konsep berbangsa dan bernegara. Makanya alhamdulillah kita punya orang-orang yang memang khusus berbicara tentang bagaimana mencontoh Rasulullah, yang tidak hanya mencontoh dengan sunnah-sunnah yang orang sekarang ribut di sunnah-sunnah yang sederhana itu, sunnah-sunnah yang gampang. Sunnah nikah banyak itu kan gampang, wong itu enak ya, itu mudah, itu sunnah-sunnah yang mudah. Nah sunnah-sunnah yang ini tadi yang ro'iyah, musyarakah, musyawarah, Pancasila, itu sunnah yang meletakkannya butuh orang-orang yang kuat dan hebat. Jadi bangsa ini tidak hanya mencontoh Rasulullah tentang hal-hal yang sederhana, tapi mencontoh Rasulullah sampai tingkat pembentukan bangsa dan negara. Amma ba'du. Ini baru mukaddimah saya. Lo belum mulai ngaji mulutan. Ya iya, itu konsep laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi berat. Nah, terus terkait Maulid Nabi sendiri, kita mau dengan cara apa, monggo. Kalau sekarang kan Maulid Nabi itu lebih sering dilakukan kayak begini, model pidato. Nah, model pidato Maulid Nabi, peringatan pidato ini Maulid Nabi model baru. Pidato dalam peringatan Maulid itu modelnya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi itu pernah ditantang perang sama Pangeran Richard. Ayo perang, terakhir. Ini sudah nggak jelas ini siapa yang kalah, siapa yang menang. Udah tak tunggu di perang terakhir, di padang perang namanya Antokia. Kamu tak tunggu di situ, mati ya itu, hidup ya itu. Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi, ya mari kita perang terakhir, puputan. Ternyata begitu lihat pasukan Pangeran Richard yang jumlahnya banyak, ternyata pasukan Islam ini grogi. Waduh, mate ini. Akhirnya agar tidak grogi, ulama bersepakat ceritakan kembali Rasulullah. Kalau setelah ceritakan Rasulullah, ajak orang ini agar tahu sejarah Rasulullah. Setelah itu ajak ziarah biar nggak takut mati, biar hatinya tenang, ajak zikir. Maka zikir torekoh istighosah digalakkan, ziarah kubur digalakkan agar orang tidak takut mati dan diingatkan kembali dengan cerita Rasulullah. Maka ada orang-orang yang menulis cerita atau manakibnya Rasulullah dan itu dibacakan di depan pasukan pada tanggal 12 Rabiul Awal.
semenjak itu ada tradisi peringatan Maulid Nabi dengan pidato. Nah, peringatan Maulid Nabi yang asli pertama apa? Makan. Maulid Nabi yang asli itu makan. Jadi sampean jangan salah terhadap orang-orang yang punya tradisi mulutan makan. Karena itu tradisi pertama Maulid Nabi itu ya makan itu. Karena setiap peringatan Maulid Nabi Rasulullah memperingati kelahirannya itu puasa. Nah, ketika Rasulullah itu puasa, sahabat itu masak di rumahnya masing-masing. Jangan sampai Nabi nanti ketika berbuka puasa nggak ada makanan. Maka setiap Rasulullah puasa peringatan Maulidnya, sahabat ini semuanya masak makanan. Ibu-ibu masak makanan semua di rumah masing-masing. Nanti sore diantarkan ke depan Rasulullah. Nah, sebelum dimakan oleh Rasulullah, sahabat itu bergurau. Kamu masak apa? Aku masak gulai. Kamu? Saya masak soto. Aku lama nggak makan soto. Aku nanti minta sotomu ya. Iya, aku lama juga nggak masak kikil. Aku nanti minta kikilmu. Lah kamu masak apa? Oh, saya bakso. Nah, sudah nanti bakso. Nanti sebelum Rasulullah makan ini semua sahabat sudah mengincar masakan tetangganya. Kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Setelah itu nanti Rasulullah keluar. Oh, ada apa sahabat? Oh, ini ya Rasul, untuk berbuka, monggo dicicipi. Monggo ya Rasul, monggo ya Rasul. Lah Rasulullah begitu lihat makanan banyak, ya sudah, ayo. Pasti Rasulullah ngangkat tangan berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu yang ditunggu sahabat. Apa? Doa Allahumma barik lana. Karena begitu Rasulullah berdoa Allahumma barik lana, maka semua makanan itu berubah menjadi makanan barokah. Karena doanya barik artinya barokah. Begitu Rasulullah berdoa barik, makanannya barokah, sahabat dan Rasulullah makan, terutama bekasnya Rasulullah apa tabaruk makanan. Nah, setelah itu kemudian sisanya dibawa pulang. Karena apa? Yang di rumah juga menunggu tabaruk dari makanan yang didoakan Rasulullah. Karena makanannya barokah, maka ketika dibawa pulang namanya berkat. Doa apa makanan bisa setelah didoakan bisa nyimpen barokah? Jangankan makanan, kaset aja nyimpen suara. Makanya makanan itu ketika didoakan barokah, itu makanan yang nyimpen barokah. Nah, makanan yang barokah ketika dimakan jadi daging, dagingnya daging barokah. Lah daging barokah itu kalau jadi daging tidak dibakar sama api neraka. Makanya barik lana terusannya wakina ada benar. Makanya orang-orang dulu paling seneng nyimpen barokah di makanan. Karena makanan setelah didoakan barokah, itu kalau dimakan jadi daging barokah. Loh, itu kan masakannya sendiri. Loh iya memang masakannya sendiri. Tapi itu kan maksud setelah didoakan jadi berubah barokah. Lah ya iya. Contohnya apa? Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan pergi ke pantai, pulang masih laki-laki perempuan. Tapi kalau laki perempuan pergi ke KUA, begitu didoakan barokallahu laka wa barokah alaika, keluar dari KUA orangnya masih sama, andeng-andengnya sama, celananya sama, tapi nilainya berubah jadi suami istri. Begitu juga makanan ketika habis didoakan berubah nilainya jadi makanan barokah. Makanya orang dulu kalau mengeluarkan barokah makanan, masak yang enak-enak biar ketika nanti dimakan makanannya enak. Nah, sekarang orang mengeluarkan berkat nggak enak, makanya setelah tabaruk ketika dimakan nggak enak, akhirnya dibawa pulang pakai pitik, akhirnya pitik sing barokah. Ini yang kadang orang lupa, bahwa doa Allahumma barik menghasilkan makanan barokah. Makanya setiap dulu tabaruk makanan Maulid Nabi, para orang tua kita mengeluarkan makanan yang enak. Makanya saya sendiri di rumah saya kalau maulid, makanan apa saja ada, potong sapi, potong kambing, ayam yang harganya puluhan juta tak potong untuk maulid Nabi. Kemarin termasuk ikan arapaima tak potong di situ. Yang
harganya 350 juta tak potong di situ. Semuanya harus merasakan enak. Duriannya 2 truk, buah truk-trukan. Makanya di tempat saya kalau mulutan ramenya luar biasa. Pokoknya diinget-inget aja sama kalau pengen ikut tabaruk maulid rame ya, pergi ke tempat saya. Grebek Minggir namanya. Itu setiap malam minggu bulan maulid terakhir. Jadi malam minggu terakhir di bulan maulid, inget-inget aja. Pokoknya malam minggu terakhir di bulan maulid itulah pasti mulutan di tempat saya. Rata-rata yang hadir kisaran 40 sampai 50 ribu. Gak ada undangan, tapi pokoknya nyaman kalau inget-inget itu aja, datang gitu aja. Itu makanan apa saja ada. Makanan apa saja itu ada. Itu koordinatornya itu yang peringatan Maulid Nabi, makan aja. Makanya sampai gemuk itu, makan makanan Maulid itu. Jadi zaman dulu itu. Makanya nenek moyang kita dulu kalau Maulid itu mengeluarkan makanan, karena Maulid itu makanan itu peringatan pertama para sahabat ketika memperingati lahirnya Rasulullah. Karena Rasulullah puasa, maka para sahabat menyiapkan makanan. Jadi nenek moyang kita itu nggak ngarang ketika mulutan keluar makanan, itu yang asli. Makanya kalau di sini di dalam masjid ya mulutan yang pidato nggak apa-apa. Tapi mestinya ya makanannya ada di halaman masjid. Jadi mulutannya rada seru. Ini kan mulutan sepi ini. Murni pidato, makanannya nggak ada, makanannya yang kotak-kotak kecil itu aja kan. Sehingga orang pulang ini nggak ketitipan barokah makanan yang banyak, tapi ketitipan pemikiran tentang Rasulullah. Syukur-syukur mestinya pulang itu makan kenyang, jadi dagingnya barokah, daging barokah tidak dibakar oleh api neraka. Maka ibu-ibu besok bikin konsep mulutan di Masjidil Aqsa, di halamannya sana, keluarkan makanan yang enak-enak, undang supir-supir, undang siapa untuk ikut makan bersama tabarruk Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak, dari pihak masjid dan kabupaten mestinya bekerja sama untuk bikin tumpeng yang besar di halaman masjid. Ada bendera uang gitu, mestinya begitu. Biar apa, anak-anak seneng maulid Nabi. Terus ditusuk-tusuk di pohon pisang, kasih lidi, uang 10 ribuan, 100 ribuan, rame. Nyumbang semua, nanti saya nyumbang 100 ribu, saya nyumbang 1 juta, 10 ribuan. Nah itu kan nanti bagus, dipanitiai bersama kayak sekarang ini. Jadi maulid itu macam-macam. Tapi tentang Rasulullah sekali lagi, kalau kita disuruh mencontoh, bangsa ini mencontoh Rasulullah tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari semata-mata, tapi sampai tingkat pembentukan bangsa dan negara. Itu hebatnya orang Indonesia. Semoga kita semua nanti dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan tajirin la yuwafi ni'amal katsiran mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansurna rahmataka wa dhakkirna wa nasilna billahi ya Allah. Ij'al lana dzurriyyatan min khair. Alibada muslimin qiyamah bil muslimin qasida lana maqsadul akhirah. Wa rizqana halan dan ya Allah. Allahumma ij'alna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi.